Sejarah berdirinya negara Israel memang menjadi gerbang kesengsaraan bagi umat Islam di Palestina. Dahulu, Palestina pernah aman dan sejahtera di bawah kekuasaan Islam hingga berabad-abad lamanya. Namun setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmani, maka orang-orang Barat dan Yahudi mulai mencaplok dan menjajah wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 1917 Masehi, Inggris berhasil menjajah wilayah selatan dan tengah Palestina hingga kemudian menjajah wilayah lainnya. Menyedihkannya lagi, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour menjanjikan kepada kaum Yahudi akan memberikan tanah Palestina kepada mereka untuk ditempati dan dijadikan negara. Kemudian, terjadilah perjanjian Balfour yang berisi perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Inggris kemudian menganjurkan bangsa Yahudi untuk berimigrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. Awalnya ada 55.000 orang Yahudi menetap di Palestina yang jumlahnya 8% dari seluruh populasi penduduk Palestina. Populasi orang-orang Yahudi terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Mereka kemudian mulai membeli tanah-tanah Palestina melalui agen-agen gelap. Padahal dahulu pada masa Kekhalifahan Utsmani, orang-orang Yahudi dilarang untuk membeli tanah-tanah di Palestina karena nantinya dikhawatirkan dapat menyingkirkan penduduk Muslim yang tinggal di sana. Ketika bertambahnya tahun, akhirnya orang-orang Yahudi telah mampu menguasai 6,7% tanah Palestina. Di samping itu Inggris yang awalnya menjajah Palestina, kemudian mulai meninggalkan wilayah Palestina setelah PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 181. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 September tahun 1947. Isi dari resolusi PBB itu adalah membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Arab dan wilayah Yahudi. Peristiwa itu kemudian disambut baik oleh orang-orang Yahudi, namun ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Setelah puncak Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia mulai pergi ke Yerusalem, Palestina. Apalagi setelah terjadinya pembantaian besar-besaran 6 juta Yahudi di Eropa, kemudian terjadilah gelombang imigrasi kaum Yahudi dari Eropa ke Palestina secara besar-besaran. Hingga pada tahun 1948, jumlah orang-orang Yahudi di Palestina berjumlah 650.000 orang. Padahal penduduk Palestina waktu itu hanya berjumlah 2 jutaan orang. Hal ini menjadi gambaran akan begitu besarnya gelombang imigran Yahudi, di mana jumlah mereka adalah sekitar 30% dari jumlah penduduk Palestina. Setelah kepergian penjajah Inggris dari tanah Palestina, kemudian orang-orang Zionis Yahudi menghimpun kekuatan untuk mendirikan negara Israel. Aksi Yahudi Israel ini kemudian ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Meskipun begitu, Zionis Israel tidak takut dengan segala ancaman yang akan datang. Hal ini dikarenakan Zionis Israel sudah memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1948, para petinggi Zionis Israel lantas mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Para tentara Zionis siap berperang melawan musuh demi mempertahankan tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Berdirinya negara Israel lantas memicu respon penolakan dari negara-negara Arab. Hal ini kemudian menyebabkan muncullah perang Arab-Israel yang sangat mengerikan. Namun, Israel tidak takut menghadapi tentara Arab. Hal ini dikarenakan Israel telah memiliki persenjataan dan tentara yang kuat. Waktu itu, Israel telah memiliki 70.000 tentara dengan persenjataan yang kuat. Perang Arab-Israel awalnya pecah setelah sebelumnya Israel melakukan penyerangan brutal ke wilayah Deir Yasir pada tanggal 9 April tahun 1948. Wilayah itu merupakan perkampungan strategis yang berada di antara Yerusalem dan Tel Aviv. Ada sekitar 254 orang yang dibantai waktu itu. Hal ini kemudian memancing reaksi bangsa-bangsa Arab untuk membantu dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, ternyata bantuan bangsa Arab tidak berpengaruh terhadap pembelaan rakyat Palestina. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan jumlah tentara yang berperang dalam perang Arab-Israel, di mana waktu itu tentara Arab hanya berjumlah 24.000 tentara sedangkan Israel berjumlah 70.000 tentara. Hal ini jelas tidak seimbang. Ditambah lagi dengan adanya persenjataan Israel yang cukup canggih